Kemudian Umar mengatakan, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala la yansuru qauman illa bisidqi niyatihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong kaum kecuali dengan kebersihan niat mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ja'al a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas terkait dengan penaklukan Mesir. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan penaklukan Baitul Maqdis Palestina. Nah, kalau di gambar itu maka terlihat yang warna kuning itu ada Baitul Maqdis, adalah Palestina ya. Sampingnya Urdun, Yordania, sampingnya Suriah, sampingnya lagi yang paling sini Saudi Arabia. Nah, di bawahnya Palestina pas itu adalah Mesir. Mesir ya, dan Mesir yang pinggiran ya. Karena kalau dilihat lebih luas lagi, nah bisa dilihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Mesir ini sangat luas ya. Nah, ada Qahirah itu Kairo, Iskandaria, Alexandria. Nah, dan ini adalah negara atau negeri yang luar biasa. Negerinya para nabi, Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan beberapa nabi yang lain. Dan ini adalah negerinya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, nah itu di Babilonia. Nah itu ada di Babilonia. Oke. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah umat Islam bisa menaklukkan Baitul Maqdis yang kemarin dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian ada Mu'ad bin Jabal, dan ada Amr bin As, maka Amr bin As ini minta secara khusus kepada Umar bin Khattab untuk bergerak menuju Mesir. Kemudian Amr bin As ini memberikan penjelasan kepada Umar, Mesir itu negara kaya, Mesir itu negara yang maju, Mesir itu banyak sekali penghasilannya. Kalau kita bisa menaklukkan Mesir, maka insya Allah kita akan mendapatkan ghanimah yang banyak dan kita akan mendapatkan kemakmuran yang banyak. Nah, kemudian setelah itu maka Amr bin As minta izin untuk berangkat. Kemudian Umar mengatakan, sir fi riayatillah, berangkatlah semoga Allah melindungimu. Wasata'tika risalatun minni, dan akan datang kepadamu surat. Jadi ketika Amr bin As ini berangkat, Umar masih posisinya di Palestina. Kemudian berangkat pulang ke Madinah, Amr bin As ke Mesir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 21 Hijriah atau 641 Masehi terjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu pasukan kaum muslimin pertama kalinya bisa menaklukkan Mesir di bawah pimpinan Amr bin As.
yang sebelumnya berhasil menaklukkan Suriah, Palestina, dan Yordania. Saat itu Mesir di bawah Kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur, yang rajanya adalah Heraklius. Nah, maka di bawah kekuasaan Romawi, satu dekade sebelumnya wilayah ini dikuasai oleh dinasti Sasaniyah atau dari Persia. Namun Bizantium berhasil merebutnya kembali sebelum akhirnya tunduk pada serbuan kaum muslimin dari Arab, yaitu yang dipimpin oleh Amr bin As. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Amr bin As ini orang yang sahabat yang luar biasa. Dia pandai negosiasi, jago lobby. Karena itu ketika masa jahiliyah, termasuk yang dikirim ke Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang Arab yang ada di sana, itu adalah Amr bin As. Karena memang jago lobbynya itu kuat dan orang yang sangat cerdas. Nah, maka pada masa Nabi, beliau ditugaskan sebagai penarik zakat di kawasan perbatasan Syam dan Suriah. Kemudian pada era Abu Bakar As-Siddiq diberi amanah sebagai panglima kaum muslimin yang membawai Palestina, Suriah, dan Yordania, Syam secara umum. Nah, pada masa Umar bin Khattab, beliau pun diberi misi serupa, yaitu menaklukkan Mesir yang terletak di Afrika bagian utara. Jadi ketika menugaskan seseorang ini ada pengalaman sebelumnya di masa Nabi, di masa Abu Bakar. Jadi dan Amr bin As ini dulu sebelum masuk Islam itu sudah sering ke Mesir. Nah, karena hubungannya luar biasa. Karena itu dia bisa menceritakan kepada Umar bin Khattab bagaimana kondisi Mesir. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya untuk ma'rifatu al-maidan, mengenal medan sebelum orang itu turun di tempat tersebut. Dan ini yang selalu dilakukan oleh Amr bin As. Beliau adalah pemimpin yang cerdas dan cekatan. Pada tahun 18 Hijriah, saat peristiwa Taun Amwas. Taun Amwas itu penyakit yang luar biasa menular, mirip-mirip corona. Mirip-mirip corona. Dan saat itu banyak sekali sahabat yang gugur. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, pemimpin panglima perang yang luar biasa, itu meninggal di Syam gara-gara Taun al-Amwas. Begitu juga dengan Mu'ad bin Jabal. Jadi setelah Abu Ubaidah bin Jarrah wafat, kemudian digantikan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal juga terkena Taun Amwas, akhirnya meninggal juga. Saat itu Umar bin Khattab yang sedang berada di Madinah pengen mengunjungi sahabat-sahabatnya. Ini sahabat-sahabatku, mereka sedang dalam kondisi terkena wabah Taun. Maka kemudian sahabat-sahabat yang lain mencegahnya, jangan wahai Umar, di sana sedang ada wabah. Nah, wabah ini sangat menular, mematikan. Sahabat-sahabat kita sudah banyak yang wafat. Kemudian Umar bin Khattab ingin ke sana, tapi kemudian dilarang. Kemudian ada yang mengatakan, bukankah kematian itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau ada wabah, nggak ada wabah, namanya mati ya, mati kan gitu. Nah, tapi dilarang oleh sahabat-sahabat. Kemudian muncullah istilah nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berlari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika Mu'ad bin Jabal wafat dan kemudian diangkatlah Amr bin As sebagai gubernur di Syam. Nah, Amr bin As melihat bahwasanya penyebaran wabah ini adalah karena orang itu melakukan interaksi. Karena itu, maka Amr bin As memerintahkan rakyatnya pindah ke gunung.
Yang terkena nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Mirip seperti corona kemarin. Nah, itu sudah ada pada tahun 18 Hijriah. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah seorang nggak boleh berkumpul. Mereka yang sehat-sehat dikumpulkan, tidak boleh bercampur dengan yang sakit. Maka dengan izin Allah selamatlah kampung tersebut, selamatlah Syam itu dari wabah taun amwas. Nah ini, dan itu kemudian didengar oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun memaklumi dan tidak memarahi Amr bin As. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Amr bin As dan Umar masih di Jabiyah, daerah dekat dengan Palestina, maka Amr ini melobi Umar, izinkan saya untuk pergi ke Mesir. Maka Umar mengatakan, sir wa ana mustakhirullah fi sayrika. Jalanlah, berangkatlah, dan saya akan istikharah. Istikharah, minta petunjuk Allah dalam keberangkatanmu. Wa sayatika kita bisarian, dan insya Allah saya akan tuliskan istikharah saya ini kepadamu dengan dalam waktu yang cepat. Insya Allah. Kemudian dalam suratnya dikatakan, fa in adrakaka kitabi amiruka fihi bil insirafi an Misr. Kalau datang kepadamu suratku dan kamu belum masuk Mesir, maka aku perintahkan kamu balik dari Mesir. Gak usah masuk. Qabla an tadkhulaha aw syai'an min arja, atau sesuatu dari tanah Mesir. Fansorif, pulanglah. Wa in anta dakhaltaha, kalau kamu sudah masuk Mesir, qabla ayatika kitabi, sebelum suratku datang, famdi liwajhika wasta'in billah wastansurhu, maka jalanlah, berangkatlah, dan minta tolonglah kepada Allah supaya Allah menolong. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dulu kan belum ada telepon, belum ada ini, maka pakai surat kan gitu. Nah, Umar mengatakan, kalau kamu sampai Mesir dan suratku, kalau kamu belum masuk Mesir dan suratku sudah datang, maka kamu kembalilah. Kenapa? Karena Amr bin As hanya membawa 4.000 pasukan. Sementara Romawi itu jumlahnya yang menjaga bentengnya saja itu sekitar 50.000. Jadi makanya Umar khawatir. Tetapi kalau kamu sudah masuk Mesir, maka bismillah, jalan saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, Amr menerima surat tersebut sesaat setelah memasuki wilayah Arish di pinggiran Mesir. Oleh karena itu, maka ia lanjutkan misi tersebut dan berusaha membebaskan Mesir dari cengkraman Romawi. Saya kembali ke peta. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Aris itu sebelahnya Farma. Al-Bahar itu Farma, di sampingnya sini. Jadi pas baru masuk Mesir. Kemudian dibuka suratnya. Oh, kemudian tanya, apakah kita sudah di Mesir? Iya. Nah, berarti kita harus jalan terus. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Arish mereka bergerak ke selatan hingga tiba di benteng Al-Faroma. Nah, disitulah terjadi pertempuran hebat melawan pasukan Romawi, dan kemudian pertempuran itu berlangsung selama 1 bulan. Luar biasa. Dan kemudian dengan izin Allah dimenangkan oleh pasukan Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah 1 bulan bertempur, kemudian melanjutkan masuk ke wilayah-wilayah Mesir menuju Qaisariyah.
kemudian menuju Qawasir, kemudian menuju Bilqis, dan menuju Ummu Danin. Dan ini semuanya di dalam tahapan-tahapannya, kampung-kampungnya, kecamatan-kecamatannya, semuanya ada perlawanan. Semuanya ada perlawanan. Nah, kalau kita lihat panah di petanya itu, ya dari Farma, kemudian menuju arah bawah, terus Bilqis, Ainus Syams, Ummu Danin, Fustot. Nah, Fustot ini adalah kota yang dibangun oleh Amr bin As dan kemudian sekarang menjadi Kairo. Nah, ini dulu namanya Fustot. Nah, kemudian dari Fustot kemudian bergerak sedikit menuju benteng Babilonia. Benteng Babilonia yang ini adalah benteng terkuat di Mesir sebelum benteng Iskandaria. Sebelum benteng Iskandaria. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah yang sangat sedikit, hanya 3.500 sampai 4.000 pasukan, maka kemudian Amr bin As berkirim surat kepada Umar bin Khattab untuk minta bantuan tambah pasukan. Karena itu maka Umar bin Khattab kemudian yastamidduhu wa amaddahu bi arba'ati alaf tamama thamaniyata alaf ma'amr. Umar mengirimkan 4.000 pasukan, maka jumlahnya 8.000. Nah, fawasalu ilaihi arsalan, kemudian datang secara bergelombang. Yattabi'u ba'dhum ba'dha, sebagian mengikuti sebagian yang lain. Ala kulli alfi rajulin minhum rajulun maqamu alf. Setiap 1.000 orang itu ada 1 orang pemimpin, dan 1 orang pemimpin itu setara dengan 1.000. 1 orang setara dengan 1.000. Wahum Az-Zubair ibn Awam, yaitu Zubair bin Awam, Mikdad bin Aswad, Ubadah bin Somit, dan Maslamah bin Mikhlad. Jadi kata Umar, saya mengirimkan 8.000, yang 4.000 biasa, yang 4 itu sama dengan 4.000. Jadi jumlah kalian adalah 12.000, dan 12.000 ini tidak akan kalah, kata Umar. Padahal cuma 8.004 kan gitu. 8.004. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah yang cukup banyak, sekitar 8.000, maka Amr bin As kemudian memerintahkan pasukannya untuk bergerak maju menuju kota Babilonia. Dan di kota Babilonia itulah kemudian mereka mengepung kota Babilonia, dan di Babilonia itu terkenal dengan benteng yang sangat kuat. Kotanya dikelilingi oleh pagar, dan di luar pagar itu ada khandak, ada parit yang berisi air, yang kalau ada kapal ke sana nggak bisa karena ada rantainya naik ke atas, gitu. Dan pintunya pun berlapis. Pintunya pun berlapis. Artinya orang tidak akan bisa masuk. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali kemudian mengepung mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dikepung dan selama 1 bulan, akhirnya waktu itu ada kabar berita bahwa Heraklius meninggal dan diganti oleh adiknya yang bernama Muqawqis. Nah, Muqawqis melihat bahwasanya ini umat Islam sangat kuat karena sudah menaklukkan Syam, menaklukkan Palestina, Yordan, dan Suriah. Nah, ini kalau kita terus-menerus maka kita akan kalah. Maka dibuat aja perundingan. Nah, maka kemudian dia mengirimkan 10 tentara
mereka mengajak berunding, maka Amr bin As mengirimkan 10 tentara untuk berunding, dan diantaranya adalah sahabat yang bernama Ubadah bin Somit. Namun perundingan pun gagal menemui titik temu. Artinya tidak terjadi kesepakatan. Maka kemudian kembali keduanya, dan pengepungan pun terus berlanjut sampai 7 bulan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya logistiknya dari mana kan gitu? Kan dikepung ini. Lah, laut Mesir itu kan dikuasai Romawi. Maka bantuannya dari laut. Kan kotanya juga dikuasai oleh umat Islam. Tapi benteng ke sana itu ada laut, dan laut yang dikuasai oleh Romawi. Maka suplai bantuan itu dari laut, lewat jalur laut. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istamarrul hisar sab'ata asyhur. Pengepungan itu berlangsung selama 7 bulan. Fara'a Zubair al-Awwam khalalan fi suril hisni. Zubair bin Awam melihat ada celah untuk bisa masuk benteng. Fanasoba sulaman, kemudian dia ambil tangga yang naik ke benteng itu. Padahal benteng itu diceritakan oleh Amr bin As, benteng itu sangat tinggi, dan di ujung-ujungnya itu ada menara, dan di menara itu ada manjanik. Manjanik itu ketapel api yang siap melontarkan api. Nah, dan selama ini mereka melontari api dari dalam keluar. Nah, tapi selama 7 bulan Zubair bin Awam ini melihat ini ada celah untuk bisa masuk. Mungkin minim penjagaan atau apa. Karena soba sulaman, kemudian ambil tangga dan kemudian naik. Wa asnadahu ilal ism, disandarkan kepada benteng tersebut. Kemudian setelah naik dia mengatakan, inni ahibu nafsi lillahi ta'ala. Saya berikan diriku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena resikonya kalau naik benteng kemudian masuk turun, ya siap tanding kan gitu. Siap tanding di dalam. Faman syaa ayyattabi'ani falyaf'al. Maka barang siapa yang mau mengikutiku, ayo. Nah, ini luar biasa. Bayangkan 7 bulan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ngepungan gitu ya. Ini juga butuh fisik yang luar biasa. Kemudian tabi'ahu jama'atun hatta awfa 'alal hisni. Kemudian pasukan yang hadir di situ mengikuti Zubair bin Awam. Fakabbaru wa kabbaru, maka Zubair takbir, maka mereka pun takbir. Falamma ra'ar rum annal muslimina qad dhafaru bil hisni insahabu. Ketika orang-orang Rum melihat bahwasanya orang Islam sudah bisa masuk gerbang, maka insahabu, maka mereka lari. Mereka lari dari belakang. Fafutihatil fustat abwabuha lil muslimin, maka kemudian dibukalah gerbang itu untuk orang-orang Islam, dan orang-orang Islam bisa menaklukkan benteng Babilonia. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Setelah itu maka Amr bin As kemudian memberikan perjanjian kepada penduduk Mesir. Di antara perjanjian itu dikatakan, hadza ma'utiya Amr bin Al-As ahla Mesir. Ini yang diberikan oleh Amr bin As kepada penduduk Mesir. Minal amani ala anfusihim, dijamin keamanan pada diri mereka, wa millatihim, agama mereka, wa amwalihim, harta mereka, wa kanaisihim, gereja-gereja mereka, wa salabihim, dan salib-salib mereka, wa barrihim, wa bahrihim, daratan mereka, lautan mereka, semuanya diberikan aman. Nah ini la yadkhul alaihim syai'un min dalika wala yantaqisu wala yusakiduhum an-nub. Akan dijamin keamanannya dan dipastikan tidak ada yang berkurang, dan tidak boleh untuk memberi tumpangan kepada orang-orang Romawi.
kalian penduduk Mesir aman, Romawi suruh pergi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwajibkan kepada penduduk Mesir untuk membayar jizyah. Nah, jizyahnya itu dinaroini, 2 dinar dalam 1 tahun. Nah, setiap penduduk 2 dinar dalam 1 tahun. Ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berhasil menaklukkan Babilonia, maka kemudian Amr bin As berangkat menuju kota termewah di Mesir, yaitu Iskandaria. Nah, ini adalah pusat kebudayaan di Mesir, itu adalah di Iskandaria saat itu. Nah, kalau sekarang kan di Qahirah, di Kaironya, kalau dulu di Iskandaria. Dari utara, tapi kemudian kota ini luar biasa penjagaannya. Dari utara kota ini dilindungi oleh laut yang hanya dikuasai oleh Romawi sendiri, sedangkan pihak Muslim tak mempunyai 1 kapal layar pun. Sementara di sebelah selatan dilindungi oleh Danau Maryut, dan untuk menyeberanginya suatu hal yang sulit, bahkan mustahil. Di sebelah barat dilingkari oleh terusan Syu'ban. Oleh karena itu satu-satunya jalan hanyalah sebelah timur, yaitu jalan yang terbuka langsung ke satu desa namanya Kiryaun. Tetapi arah kota itu sangat diperkuat dengan tembok-tembok dan benteng-benteng, dan benteng itu dijaga 50.000, bukan 5.000 Pak, 50.000. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Amr bin As ini pendekatannya luar biasa kepada penduduk lokal, ya. Suku Kibti itu, mereka meskipun berbeda agama dengan Amr bin As, tapi mereka membantu Amr bin As. Mereka menyediakan makanan, mereka menyediakan ini. Kenapa? Karena sama-sama ingin berlepas dari Romawi. Gitu. Maka yang menyediakan makan, menyediakan ini adalah dari penduduk Mesir, yaitu suku Kibti. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kota Iskandaria, penjaga kota berjumlah 50.000 pasukan, sedangkan Muslim hanya 12.000 saja. Pasukan Romawi sudah yakin bahwa kalau mereka kalah, kedaulatan Romawi di Mesir tamat sudah, dan tidak akan ada lagi Romawi di Mesir. Rajanya pun saat itu masih Heraklius mengatakan, jika pasukan Arab menang di Iskandaria, hancurlah Romawi dan terputuslah kerajaannya. Buat Romawi tak ada gereja yang lebih besar daripada gereja-gereja di Iskandaria. Kata-kata ini membakar semangat mereka untuk mempertahankan kota Iskandaria mati-matian. Kalau sampai kita kalah, sudah gak ada lagi Romawi di Mesir. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Amr pun tidak putus asa, ya. Maka langkah yang pertama adalah menjauhkan diri dari sasaran manjanik, ketapel api, karena mereka selalu melempari dari dalam dan dari atas benteng. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melihat kegigihan pasukan Islam yang luar biasa, Muqawqis saat itu yang baru diangkat menjadi raja, kemudian merasa lemah dan merasa terpukul. Akhirnya coba untuk kemudian membuka benteng dan menyerang. Begitu menyerang, langsung diserang oleh umat Islam dan kembali lagi. Nah, karena itu kembali lagi dan ditutup, maka umat Islam pun nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena itu terus dilakukan pengepungan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab yang di Madinah selalu memikirkan pasukannya Amr bin As ini. Ini kok lama nggak menang-menang, gitu ya. Nah, kemudian berkirim surat kepada Amr bin As. Suratnya luar biasa. Dia katakan, ma abta'u bi fathiha illa 5 ahdatsu. Kenapa kalian kok lambat sekali menaklukkan Mesir? Pelambatan kalian ini adalah gara-gara kemaksiatan yang kalian perbuat, kata Umar. Ailama ahdatsu min dunub,
Wa kataba ila Amr bin Al-As, kemudian dia menuliskan surat kepada Amr bin As, amma ba'du faqad ajibtu li ibta'ikum an fathi Mesir. Aku sungguh heran atas keterlambatan kalian menaklukkan Mesir. Innakum tuqatilunahum mundu sanataini. Kalian menaklukkannya itu 2 tahun enggak selesai. Tahun 18 sampai tahun 20 belum menang juga. Ini kan luar biasa, menaklukkan Mesir aja 2 tahun. Beda dengan Syria, beda dengan Palestina, cepat gitu loh. Ngepungnya aja 7 bulan kan gitu Pak. Nah, kemudian wa ma dzaka illa ma ahdatstum. Maka tidaklah keterlambatan itu kecuali dosa-dosa yang kalian lakukan, kata Umar. Wa ahbabtum minad dunya kama ahabba aduwakum. Dan kalian sudah cinta kepada dunia sebagaimana musuh kalian cinta kepada dunia. Karena Iskandaria ini kota yang luar biasa. Saat itu gemerlapnya itu luar biasa. Kemudian Umar mengatakan, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala la yansuru qauman illa bisidqi niyatihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong kaum kecuali dengan kebersihan niat mereka. Nah, wa qad kuntum wajjahtu ilaika arba'at nafar, dan aku telah mengirimkan kepada kalian 4 orang, dan 4 orang itu sama dengan 4.000 yaitu Zubair tadi, Miqdad. Nah, kenapa kalian nggak bisa menang? Nah, maka kemudian besoknya kemudian kumpulkan, Amr bin As kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya, dan mereka diminta untuk berwudu, kemudian mereka diminta untuk sholat, dan kemudian mereka diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Amr bin As ini masih memikirkan gimana cara menembus benteng Iskandaria. Maka dia konsultasi dengan Maslamah bin Mukhallad. Kemudian Maslamah bin Mukhallad mengatakan, ara antandur ila rajulin lahu ma'rifah wa tajarub min ashabi Rasul. Kayaknya ini kita butuh orang yang pengalaman, dan itu adalah dari sahabat Nabi. Nah, kemudian fatuqadu lahu 'alan nas fayakunu huwa alladhi yubashirul qital. Maka orang itu nanti dia akan bersama dengan pasukan yang lain, dan dialah yang memulai peperangan. Kemudian Amr bin As tanya, siapa dia? Ubadah bin Samit. Maka saat itu Ubadah bin Samit ketika masih naik kuda, kemudian dicegat oleh Amr bin As. Ubadah, kafaka, cukup kamu berdiri di situ, jangan turun. Saya perintahkan kamu pimpin pasukan ini masuk ke dalam benteng. Nah, Ubadah bin Samit sam'an wa ta'ah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi dengan izin Allah, dengan kekuatan pasukan itu dan kebersihan imannya, maka dipimpin oleh Ubadah bin Samit berhasil menembus benteng Iskandaria. Nah, kemudian Muqawqis saat itu yang berada di luar Mesir melihat bentengnya sudah dimasuki oleh orang-orang Islam, maka dia datang untuk kemudian mengajukan perdamaian. Nah, di antara isi dalam perjanjian damainya itu, ayat fa'ahlal Iskandariyah al-jizyah al-mustahiqqa alaihim dinaraini kulla'am. Mereka akan membayar setiap orang penduduk Iskandaria itu 2 dinar setiap tahun. Wa ayyuhafidul muslimin alal kanisah al-masihiyah, dan orang Islam harus menjaga gereja-gereja Nasrani. Fala yata'arraduna laha bisu, dan tidak menghalangi mereka, tidak memberikan keburukan pada mereka. Wala yatadakhaluna fi syu'uniha, dan tidak mencampuri urusan ibadah mereka. Ini syarat yang diberikan oleh Muqawqis. Wa ayyatamatta ahli Iskandaria bil hurriyat ad-diniyah, dan penduduk Iskandaria diberikan kebebasan dalam melaksanakan agama mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian wa naqidahudnah muddata 11 syahran. Dan kemudian terjadi gencatan senjata, nggak boleh perang lagi selama 11 bulan. 11 bulan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu syarat yang pertama, dan syarat yang kedua adalah perjanjian yang dulu terjadi di Babilonia itu juga diterapkan di Iskandaria. Mereka akan menjaga keamanannya, salibnya, dan itu diberikan oleh Amr bin As, dijamin oleh Amr bin As, kami akan melaksanakan hal itu kalau kalian juga melaksanakan kewajiban kalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai perjanjian itu semuanya, maka Mukoikis ini bertanya kepada salah seorang pasukannya, kaifa ra'aitahum, bagaimana pendapat kalian terhadap tentara-tentara Islam? Kan jumlah mereka 12.000, jumlah kita 50.000, kenapa kok bisa kita kalah? Nah, maka ini orang kafir mengatakan, qalu ra'aina qauman al-mautu ahabbu ila ahadihim minal hayat. Aku melihat mereka itu lebih cinta mati daripada cinta hidup. Wattawadhu ahabbu ilaihi minar rif'ah, dan mereka itu selalu tawadhu dan gak mau diangkat, gak mau sombong. Walaysa li ahadin fid dunya rahbah, dan mereka gak ingin sedikit pun menginginkan kenikmatan dunia. Kemudian innama julusuhum ala turab, mereka duduknya di tanah. Ya, sholatnya maksudnya duduknya di tanah. Wa akluhum ala rabbihim, dan mereka ketika makan ya juga di situ, enggak harus di istana. Di dekat dengan kendaraan mereka. Wa ajiruhum kawahidin minhum, dan pembantu mereka itu diperlakukan sama seperti orang lain. Artinya, oh ini pembantu ini harus lebih rendah, enggak. Statusnya itu sama. Nah, ma yu'rafu rafi'uhum min dhaifin, tidak diketahui di antara mereka siapa yang derajatnya tinggi, siapa yang derajatnya rendah. Wala sayyid minhum minal abd, dan tidak ada tuan, tidak ada budak. Wa idza hadaratis shalah lam yakhtalif anha ahadun minhum, ketika sudah dikumandangkan azan tidak ada yang tidak sholat, semuanya sholat. Yaghsiluna atrafahum bil ma wa yatakhasya'una bi sholatihim, mereka membasuh wajah-wajah mereka dengan air, maksudnya berwudu. Wa yatakhasya'una bi sholatihim, dan mereka khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini pengakuan tentara Muqaykis. Nah, kemudian Muqaykis mengatakan, wallahi innahum ala killatihim wa dha'fihim aqwa wa asyaddu minna. Muqaykis mengatakan, demi Allah, meskipun mereka secara jumlah itu lebih sedikit dan lebih lemah, tapi mereka itu lebih kuat daripada kita. Nah, wa ala kathratina wa quwwatina, meskipun kita banyak dan kita kuat. Innar rajulal wahid minhum la ya'dil mi'ata rajulin minna, sesungguhnya satu orang di antara mereka itu sama dengan 100 orang dari kita. Jadi semangatnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah orang-orang yang ketika hatinya itu bersih dalam perjuangannya, maka orang lain pun gentar. Orang lain pun gentar, dan Allah menolong itu bisidqi niyatihim, karena ketulusan hati mereka. Kalau secara jumlah, secara logistik, senjata, ya di mana-mana kapanpun tidak pernah umat Islam itu sama dengan mereka. Kecuali dalam perang Hunain, itu 1:2. Dalam perang Hunain itu 12.000 umat Islam, sementara mereka 24.000. Maka dengan bangganya mengatakan, kami tidak akan terkalahkan, kata orang-orang yang baru masuk Islam.
tapi kemudian Allah memberikan ujian hebat di awal pertempuran, bahwasanya mereka kalah, kan gitu. In a'jabathum kathratuhum, ketika mereka bangga dengan jumlah itu. Nah itu 1 banding 2 kalah umat Islam. Nah ini 12.000 banding 50.000. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab bahwasanya Mesir sudah dalam pangkuan umat Islam, dan kemudian setelah itu Amr bin As menetap di Fustot, kembali dari Iskandaria kembali ke Fustot, dan kemudian dijadikan gubernur di sana, dan kemudian membangun Fustot menjadi kota yang luar biasa yang sekarang terkenal dengan Qahirah atau Kairo. Nah itu di tempatnya di Fustot, bukan di Iskandaria. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.